di Generasi Mecin hari ini, saya dari Kopi Albergo, tepatnya di Belza Suites Permata Hijau. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan kader-kader partai milenials, membahas calon menteri milenials pilihan Pak Jokowi di periodenya kedua. Kira-kira siapa aja ya nama yang bakal muncul, dan apakah milenial memang sudah punya kapabilitas yang cukup untuk menjadi seorang menteri? Nah, makanya nonton Generasi Mecin hari ini, saya bakal bahas dengan dua narasumber saya yang juga kader partai masih milenials. Tapi sebelumnya saya mau pesan kopi dulu nih dari Kopi Albergo, katanya kopinya enak-enak banget. Halo Mas, nanti saya ada tamu, politisi loh Mas, cantik-cantik. Saya pesan kopi yang paling enak di Kopi Albergo ya. Siap, diantarin bisa ya? Oke, siap. Thank you Mas. Oke. Let's go. Waktu presidennya Pak SBY, saya bilang sama beliau, Pak, saya nggak masuk kabinet. Ditawari 8 apa piro menteri lo, 10 tahun hidup juga kok. Meskipun anak-anak tadinya menggerutu, ibu gimana sih udah susah-susah berjuang, masa sih nggak ada yang masuk ngomong. Gampang saya juga ngomong. Artinya ngomong saya apa? Kalau lo kepingin jadi menteri, keluar dari PDI Perjuangan, nggak paten. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali, betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Iya dong, jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mau. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Iya dong. Orang yang nggak dapat aja minta. Ore. Ini di dalam Kongres Partai Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Itu namanya baru pukulan dap. Saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Mega tadi. Mengenai menteri. Tadi Bu Mega kan menyampaikan, ya jangan 4 dong. Tapi kalau yang lain 2, dan PDI 4 kan juga sudah 2 kali. Jadi kalau nanti yang lain 3, mesti PDI, belum tentu juga. Tapi yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya. Hillary apa Hillary nih? Hillary ya, tetap harus Amerika ya. Hillary dan juga Kirana. Ini dia politisi-politisi milenial. Wah, milenial itu jualan kampanye banget ya. Ini menurut kalian berdua, milenial itu setelah kampanye ditinggalkan atau memang dibutuhkan? Coba dari Kirana. Dulu kan kemarin waktu kampanye semua
politisi berubah jadi milenial. Menteri-menteri pakai sneakers. Iya. Ya kan? Demi mengambil suara milenial. Nah, setelah selesai pemilu, milenials ini ditinggalkan atau memang dibutuhkan? Karena kita hari ini mau bahas menteri milenials atau menteri muda pilihan Pak Jokowi. Iya. Kalau menurut saya sih kemarin itu gayanya emang gaya aslinya mereka sih ya, pakai sneakers. Gitu. Kan nggak harus orang yang muda secara umur untuk pakai sneakers. Iya, Ya betul. kan? Jiwa-jiwa milenial itu juga termasuk ke dalam milenial. Oke. Gitu. Jadi ketika sekarang saya sih yakin aja sih gayanya juga masih akan dipertahankan kayak gitu. Masih ya? Milenial kan keren. Oke. Kalau menurut aku sih untuk bisa mempertahankan identitas milenial itu wajib ya, karena itu privilege juga buat kita. Karena ketika kita muncul depan masyarakat lihat oh milenial nih, anak muda nih, yang pertama muncul itu pasti pertama harapan akan perubahan lah, idealisme lah gitu kan. Jadi untuk mempertahankan identitas milenial itu yang menurut aku udah wajib, udah harus pasti. Penting banget. Penting ya. Penting karena juga makin kesini semua makin baru, teknologi makin baru, perkembangan selalu ada. Kalau kita berjiwa milenial itu pasti akan lebih mudah menyerapnya. Oke, kalau ngomongin soal menteri, kita sedikit recap dari pidatonya Ibu Mega di Bali beberapa waktu yang lalu. Ya. Yang datang, coba angkat tangan. Ibu ini saksi mata di Bali ya. Ceritain dong soal pidato itu sebenarnya kalau kita ngelihat dari TV kan memang agak cair ya soal situasi. Sebenarnya kalau di acara itu tuh gimana sih waktu itu? Aslinya sangat cair banget. Mungkin kalau di TV nggak terlalu kedengeran suara ketawanya, di dalam ruangan itu semuanya bergemuruh ketawa. Karena memang pidato ibu itu sangat rileks ya, kayak ngobrol di meja makan, kayak ngobrol sama saudara-saudara semuanya. Gitu. Dan memang ada sindiran-sindiran kecil ala-ala sahabat lama lah. Itu jarang sekali ngelihat pidato Ibu Mega sampai teriak hore-hore ya. Iya. Cuman kalau dilihat videonya ya ada satu sosok tokoh yang tidak terlalu ketawa ya. Coba bisa dicari videonya. Ada penampakan Bapak Surya Paloh yang kayaknya agak kepukul gitu. Gimana Hillary? Enggak lah, kalau dari sisi Pak Surya Paloh sih sebenarnya santai aja menghadapinya, itu wajar. Kalau kita melihat partai pemenang pemilu dan merayakan dengan cara berpidato politik yang sangat sumringah seperti itu, ya itu wajar sekali. Toh mereka pemenang. Tapi ya mungkin kalaupun ada hal-hal yang ya tidak sepaham dengan apa yang Pak Surya Paloh pikirkan ya kenapa enggak apa-apa. Tapi setuju nggak PDIP dapat jatah menteri paling banyak? Ya kalau menurut aku itu hak prerogatif presiden. Sabar. Menurut aku itu hak prerogatif presiden. Kita bisa melihat kalau misalnya Pak Jokowi ini akhirnya mengambil orang-orang yang benar-benar tepat guna sesuai dengan, karena kan tugas menteri ini apa sih, memberikan dukungan teknis kan buat presiden. Jangan sampai nanti cuma karena ingin memenuhi mungkin tanggung jawab politisnya kepada ketua-ketua umum partai, akhirnya masa masyarakat dikorbankan. Nggak mungkin dong. Jadi menurut kita sih itulah alasannya kenapa Nasdem itu tidak mengajukan nama-nama menteri gitu kan. Nasdem tidak mengajukan nama-nama menteri. Iya, Nasdem tidak memaksakan untuk yang tahun ini kan. Iya, tahun ini jilid 2. Jokowi jilid 2. Jadi ya itu karena kita ya berharap sampai sekarang mengajukan nama-nama menteri. Tapi soalnya kalau kita garis bawahin, Bu Mega aja bilang yang nggak dapet aja ngajuin nama, apalagi Nasdem. Tahun ini ketua umum kita ya dengan cara dia lah ingin mengharapkan restorasi perubahan yang sebenar-benarnya gitu. Jadi mengharapkan tidak ada politik identitas ya, kita benar-benar langsung pure dari tepat gunanya orang itu aja gitu. Ini suara-suara idealis dari anak muda tuh kayak gini. Nah gimana kalau menurut dari kader PDI ya pasti setuju lah ya nama-nama menteri. Saya setuju apa yang 10 nama, 8 nama kayak kebanyakan sih. Kalau berapanya saya nggak bisa ngomong. Ya. Semua itu untuk memilih nama menteri adalah hak prerogatif presiden. Tapi tentunya kalau menurut saya pastinya wajar sebagai partai pemenang 2 kali. Meminta jatah menteri yang lebih banyak dari yang lain. Menurut saya wajar sekali. Ini banyak suara-suara sumbang ya dengan sebenarnya kalau dari kader mungkin menganggap hal itu biasa. Cuman yang di luar kita sebagai rakyat kok kayaknya Pak Jokowi ada yang nyetir gitu untuk memilih nama menteri gitu. Ini jangankan nama menteri, jangan-jangan kebijakan juga bisa disetir nih. Masih ada yang di atas Pak Jokowi ini sebagai presiden nih gitu. Nah kalau dari kader PDI gitu nggak sih sebenarnya? Saya yakin nggak kayak gitu. Walaupun Pak Jokowi adalah kader terbaik PDI Perjuangan ya saat ini,
Setahu saya Pak Jokowi tidak pernah disetir. Oke. Pak Jokowi selalu mempunyai manuver-manuvernya sendiri, strategi beliau yang dibuat sendiri, begitu. Mungkin dari partai hanya bisa memberi masukan-masukan, tapi semua kami percayakan di hak prerogatif presiden, begitu. Jadi tidak ada lah yang namanya ikut campur. Kalau misalnya tiba-tiba Pak Jokowi sudah melantik nama-nama menteri dan tidak sebanyak yang di pidato kemarin, kira-kira bakal kayak gimana ya? Saya yakin partai akan mengambil keputusan yang sewajarnya, yaitu menerima ya. Menerima. Bukannya kemarin Ibu Mega bilang tidak mau gitu. Itu kan kita kan obrolan di meja makan. Tidak mau. Iya. Nah, Nggak kalau mau dong sedikit. dari Nasdem sendiri, ini kan ada manuver dari oposisi ya. Dari Gerindra sudah ada manuver-manuver nih. Kalau misalnya jatahnya Gerindra lebih banyak daripada Nasdem, mungkin nggak ya? Ya seperti yang Kak Kirana bilang tadi, itu hak prerogatif presiden, tapi kita akan melihat dong seberapa besar nilai Nasdem di mata presiden. Karena Nasdem ini salah satu partai pengusung paling pertama loh, yang dengan jelas-jelas itu mendukung Pak Jokowi tanpa mahar, tanpa timbal balik apapun. Kita datang dengan tulus, Pak Surya Paloh dengan nilai pikiran-pikiran yang revolusionernya itu kemudian menyerahkan kepercayaannya kepada Pak Jokowi supaya kemudian boleh membangun pemerintahan yang baik. Tapi kalau kemudian Nasdem dianggap mungkin tidak diperlukan di kabinet yang Jokowi Jilid 2 ini, ya itu berarti tinggal diserahkan kepada Pak Presiden saja. Kita yang penting cukup tahu aja namanya. Cukup tahu aja ya. Habis ini kita bahas. Berarti disetir dong nih. Nggak disetir kan cukup tahu. Ya, habis ini kita mau bahas prediksi-prediksi dari nama-nama yang muncul dari generasi milenials untuk jabatan menteri. Tapi saya setuju kalau Nasdem dan Bapak Surya Paloh memang visioner, karena satu-satunya partai yang sudah memikirkan 2024 kayaknya baru Nasdem ya. Bocoran dari mana itu? Itu kemarin dengan ada pertemuan sama Pak Anies udah ada spekulasi ya. Saya setuju. Bapak Surya Paloh, Anda memang visioner. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.